Depok, Cianjur, dan Bojonegoro, Pengadilan Agama mencatat terjadinya peningkatan perkara perceraian. Nah, pas udah menikah beberapa bulan pertama mah baik-baik aja. Terus makin ke sini yang kelihatan lah dari sikapnya, dari kesehariannya udah beda gitu. Terus pas saya ini tanyain katanya enggak, cina sekarang mah udah enggak main lagi. Nah, pas udah gitu di saat dia lagi tidur, saya bukalah HP-nya, cek HP. Mau itu di Google-nya kan suka ada ya bekas-bekas riwayatnya di Google, di transaksi Dana kan, di WA juga ada kan, kayak admin suka ada yang chat-chat gitu. Nah, terus dia suka saling tawar gitulah sama adminnya. Nah, berarti dia mau melakukan transaksi kan. Nah, terus pas udah gitu, pas ditanyain kaget wajahnya itu kan, kata dibangunin sama saya, ini kamu main judi gitu kan. Terus kata dia, enggak kok, itu mah chat teman saya, teman aku, cina gitu. Padahal kan gak mungkin ya, apa masa di HP dia, kan dia juga temannya pasti punya HP, sekarang mana mungkin gak punya HP kan. Nah, pas udah gitu kata dia teh, iya tuh biarin lah, nanti juga kamu kebagian. Dia jarang di rumah itu maksudnya pegang HP terus. Terus dia jarang di rumah, seringnya di warung kopi sampai malam, sampai tengah malam baru pulang gitu. Lalu semuanya mulai hilang. Itu sering ambil uangku, terus pinjam tetangga-tetangga, saudara. Terus terakhir itu dia jual motor, sepedanya anak-anak itu dijuali, barang-barang rumah itu dijuali, sampai tabung LPG juga. Awal mula ketahuan judi itu emang dia mengaku, Pak. Lahir anak kedua, dia lebih parah, Pak, melakukan judinya. Sampai perhiasan saya diambil dan dijual. Tanpa izin? Iya, tanpa izin. Terus saya menyimpan uang di lemari gitu ya, kisaran berapa lah gitu. Tiba-tiba hilang, diambil. Termasuk printer, laptop pribadi saya, dia gadaikan. Yang paling parah, yang saya banget tidak terima, menggadaikan motor orang tua saya, Bapak. Bulan kemarin dikeluarkan ya, ada kasus mungkin uang setoran udah dikasihkan ke kantor, akhirnya dikeluarkan. Sales, Mbak. Ketika tidak ada lagi yang tersisa, utang jadi jalan berikutnya. Tiba-tiba ya udah sana pulang aja ke rumah orang tua, di sini banyak yang nagih, soalnya kan udah nggak punya uang nih, Pak, jadi dia mengajukan pinjaman online. Jadi sampai yang telepon saya nagih gitu kan, jadi ke saya kan kalau pinjaman online yang sering dihubungi jadi tertaut ya nomornya. Jadi nelpon ke saya nagih, sampai ke adik saya punya utang nih si kakak gitu ya, jadi nagih ke seluruh keluarga saya. Makanya pulang saja ke rumah, banyak yang nagih ke rumah, ada via telepon ada gitu. Paling kecil 500.000 di tetangga itu. Nagihnya setelah saya proses cerai ini, baru tahu saya, baru tahu. Dia pinjam mobil rental sama teman-temannya, digadaikan. Akhirnya sekarang dia di lapas. Yang hancur bukan hanya keuangan, sampai akhirnya tidak ada lagi yang bisa dipertahankan. Kalau misalkan kamu ngenafkahi saya dari uang itu, saya nggak mau, mending jangan aja. Nah, terus pas udah gitu, itu saya lagi posisi hamil 6 bulan kalau nggak salah mah. Waktu itu saya udah bilang jangan ngelakuin ini lagi, tapi katanya ini buat tambah-tambah, jadi ini kan nanti kamu kebagian juga. Kata saya nggak mau. Nah, pas udah beberapa hari kemudian, saya tuh pernah di malam hari teh lapar kan, mau makan, kataku mau makan gitu. Terus kata dia, udah cina bawa tidur aja, uangnya nggak ada, cina kan kata kamu nggak mau uang dari situ. Nah, dari situ saya kesel kan, dari situ teh bilanglah waktu itu saya nggak mau cerita ke orang tua ya, karena takut
pikiran atau apa, mending kan ceritanya ke mertua yang orang tua dia kan yang bermasalahnya. Tuh saya ceritain, nggak ada respon, malah ya udah sih nggak apa-apa, ntar juga kamu kebagian kan, cen gitu. Mbak, sudah tak kasih kesempatan berkali-kali, dia nggak bilang ya nggak apa-apa mama, selama yang jadi bebannya mama disuruh hilangkan. Soalnya kan anak-anak tahu saya kerja sendiri dari pagi sore, Senin sampai Minggu, nggak ada liburnya. Tapi bapaknya di rumah cuma gitu-gitu aja. Capek gitu kayak kerja ini saya kayak udah ikhlas gitu loh Mbak, nek ada suami. Soalnya apa-apa merasa namanya istri ya pengen dinafkahi ya pengen komunikasi, pengen apa, merasakan rumah tangga yang sebenarnya gitu, tapi saya enggak ada nafkah lahir batin Mbak, saya enggak ada. Ya maaf ya Pak, minum juga kan kalau udah judi mah Pak jadi merambat kemana-mana ya, ada hal-hal negatif yang lain gitu. Setelah waktu itu juga ada aplikasi micet. Nah saya tuh di situ pikirnya udah apa ya, udah nggak tenang gitu, udah kesana kesini gitu. Ini maksudnya apa, ada aplikasi ini juga gitu kan. Terus kata dia, enggak cenah, itu kepencet cenah. Masa kepencet tapi ada chat dia sama orang. Jadi pertama saya menerima itu, saya tidak mempunyai pemikiran bahwa anak saya itu nggak ada atau meninggal itu karena dampak dari judi online. Karena pada saat itu asumsi saya pribadi, karena saya itu sayangnya kerjaan sampai malam-malam, mungkin dia kecapean. Tapi setelah beberapa hari ada informasi yang saya terima, dampak dibunuh, ya ada pembunuhan terhadap anak saya. Ya setelah itu berkembang bahwa kasus itu menyangkut tentang judi online. Apalagi ini anak saya, ya dampak anak saya ini teman satu kantor, ya satu kantor kan tahulah kerja bersama-sama, istilahnya ada pekerjaan yang dikerjakan bersama-sama, tapi dengan akibat dia itu sudah kejadian judi online, ya dia tidak kenal akhirnya. Ini sahabat, ini teman, ini istilahnya itu ya saudara.